Baiklah, pada saat ini saya akan mempresentasikan materi asuransi dalam mata kuliah manajemen lembaga keuangan. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Valencia Ega Kiroyan, NIM 20061102349, kelas 2B6. Kita akan masuk kepada pembahasan materi asuransi sebagai berikut. Asuransi merupakan sebuah kata yang tidak asing bagi kamu. Namun, tahukah kamu pengertian asuransi? Asuransi adalah bentuk mitigasi risiko yang mungkin saja terjadi di masa depan dengan nominal biaya yang tidak sedikit. Oleh sebab itu, dibutuhkan asuransi dalam menjamin sesuatu yang nilai berharga agar mendapatkan langkah preventif jika terjadi sesuatu. Next, kita akan masuk ke asal-usul asuransi. Pengertian asuransi berasal dari istilah bahasa Inggris, yakni insurance, yang dapat diartikan sebagai pertanggungan. Pengertian asuransi juga memiliki arti sebagai bentuk agreement antara bank atau penyedia asuransi kepada nasabah. Yang selanjutnya, perusahaan asuransi akan mengganti kerugian nasabah yang berkaitan dengan hal yang diasuransikan. Oleh sebab itu, untuk memperoleh jaminan asuransi atau risiko yang mungkin terjadi, maka nasabah asuransi diwajibkan membayar sejumlah uang atau premi setiap bulan ataupun tahunan dalam jangka waktu tertentu. Asuransi ini berasal dari bahasa Inggris, yakni yang sudah saya beritahu tadi, insurance, yang berarti jaminan dan perlindungan, di mana dalam produk penanggulangan risiko, asuransi menjadi mekanisme yang dapat mengalihkan risiko yang mungkin menimpa tertanggung kepada penanggung ataupun pihak asuransi. Pengalihan risiko ini dilakukan dengan membayar klaim yang diberikan oleh pihak asuransi kepada pihak tertanggung yang mendapat kerugian dari peristiwa atau keadaan yang diasuransikan. Next, kita akan masuk ke tujuan asuransi. Tujuan asuransi adalah memberikan jaminan penggantian terhadap risiko-risiko yang mungkin terjadi di masa depan oleh nasabah. Jaminan penggantian tersebut tak hanya berfokus pada kesehatan tubuh, namun juga termasuk barang berharga seperti properti atau kendaraan. Berikut adalah manfaat asuransi secara umum. Yang pertama, terdapat memberikan ketenangan. Kita tidak tahu atau tidak pernah tahu kemungkinan kejadian yang akan dialami esok hari. Setiap hari kita lewati dengan kemungkinan kejadian yang bisa saja menuntut pengeluaran tak terduga. Dan yang kedua, terdapat sebagai investasi dan tabungan. Dengan mendaftarkan diri sebagai nasabah, pemegang polis di suatu penyedia layanan jasa asuransi, Anda akan mendapatkan jaminan pengembalian investasi pada akhir kontrak atau pada masa kontrak berakhir. Dan yang ketiga, terdapat pembantu meminimalkan kerugian. Sesuai dengan jenisnya masing-masing. Fungsi dari kepemilikan asuransi secara umum adalah membantu para pemegang polis untuk meminimalkan kerugian dari kejadian tak terduga yang mungkin terjadi seperti biaya kerugian bencana kebakaran, kecelakaan, dan biaya rumah sakit. Dan yang keempat, terdapat membantu mengatur keuangan. Kewajiban Anda untuk membayar premi secara rutin sebenarnya secara tidak langsung memaksa Anda untuk menyediakan dana cadangan yang digunakan ketika terjadi kejadian yang tidak terduga. Next, kita akan masuk ke kriteria risiko yang dapat ditanggung asuransi. Yang pertama, terdapat harus termasuk dalam risiko murni dan termasuk risiko khusus. Yang kedua, dapat diukur dengan uang. Yang ketiga, bersifat sama dan
dalam jumlah besar. Yang keempat, terjadi secara kebetulan dan tidak disengaja. Yang kelima, dapat dibuktikan. Dan yang terakhir, mengandung kerugian bagi tertanggung. Elemen dalam asuransi. Yang pertama, premi. Premi merupakan kewajiban yang dibayar pihak tertanggung kepada pihak penanggung atau penyedia layanan asuransi sebagai jasa pengalihan risiko. Yang kedua, polis asuransi. Polis asuransi merupakan dokumen legal yang menjadi dasar hukum hubungan antara pihak tertanggung ataupun nasabah dan pihak penanggung atau penyedia layanan ataupun perusahaan asuransi. Dan yang terakhir, klaim. Klaim asuransi merupakan permohonan resmi yang diajukan nasabah terhadap perusahaan asuransi untuk melakukan pembayaran sebagai bentuk ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan berdasarkan ketentuan polis asuransi. Next, kita akan masuk ke jenis-jenis asuransi. Yang pertama, terdapat jenis asuransi kesehatan. Nah, asuransi kesehatan ini merupakan produk asuransi yang menangani masalah kesehatan tertanggung karena suatu penyakit serta menanggung biaya proses perawatan. Yang kedua, terdapat asuransi jiwa. Asuransi jiwa ini jangan lagi menganggap asuransi jiwa terkesan menyiapkan dan mendahului Tuhan soal kematian. Asuransi jiwa justru memberikan atau akan melindungi keluarga jika pencari nafkah meninggal dunia. Terdapat 3 jenis asuransi jiwa. Yang pertama, term life. Asuransi jiwa ini akan memberi perlindungan dalam jangka waktu 1,5 atau 10 tahun. Walaupun nilai pertanggungan produk asuransi jiwa ini jauh lebih besar, uang premi hangus di akhir periode. Yang kedua, whole life. Perlindungan asuransi jiwa ini seumur hidup, tetapi preminya lebih mahal. Jika pemegang polis tidak meninggal selama masa kontrak, maka uang penanggung akan dapat diklaim, namun jumlahnya tidak sebesar dengan produk asuransi jiwa term life. Dan yang terakhir, terdapat unit link dari 3 jenis asuransi jiwa. Unit link merupakan asuransi yang tergolong jenis asuransi non-tradisional. Pengertian dari unit link adalah produk asuransi yang mengkombinasikan asuransi dan produk investasi. Jadi, ibaratnya adalah dana nasabah dipecah dan dimasukkan ke dalam 2 keranjang. Sebagian masuk ke keranjang premi asuransi untuk perlindungan dan sebagian lagi disetorkan oleh perusahaan asuransi ke manajer investasi. Dan selanjutnya terdapat asuransi pendidikan. Tiap orang tua pastinya tak mau pendidikan anaknya putus di tengah jalan. Apalagi saat ini biaya pendidikan pasti meningkat tiap tahunnya. Kesadaran akan hal tersebut membuat asuransi pendidikan saat ini banyak diminati. Asuransi pendidikan saat ini dikombinasikan dengan asuransi jiwa. Asuransi pendidikan bisa saja menjadi solusi bagi rencana para orang tua untuk meringankan tingginya biaya pendidikan. Dan selanjutnya terdapat asuransi umum. Asuransi umum ini menawarkan kompensasi finansial atas kerugian selain kematian. Asuransi ini mengasuransikan segalanya selain dari kehidupan manusia, seperti rumah, mobil, sepeda, kesehatan, perjalanan, dan lain-lain. Sederhananya, asuransi umum menawarkan perlindungan finansial untuk semua aset tertanggung terhadap kehilangan. Dan yang terakhir terdapat asuransi dana hari tua. Asuransi dana hari tua atau pensiun secara produk saat ini tidak banyak yang dikombinasikan dengan produk asuransi jiwa. Tujuan dari asuransi ini adalah untuk melindungi kecukupan finansial seseorang ketika sudah tidak produktif lagi. Mudahnya, asuransi ini membantu kita dalam mengumpulkan dana pensiun.
ketika masa pensiun datang, kita bisa mendapatkan jumlah pensiun reguler bila terjadi kasus kematian. Keluarga tertanggung dapat mengklaim uang pertanggungan. Nah, sekian dari presentasi saya tentang materi asuransi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang membaca ini. Sekian dan terima kasih.